Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Smart, perkenalkan nama saya Sartika Yulianti Pakpahan, NIM 5203122018, merupakan salah satu mahasiswi dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif dari Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan pembuatan video saya kali ini ada untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teknologi alat berat, yaitu tugas ujian akhir semester, yang dimana pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem engine, pemindah daya, dan sistem hidrolik pada ekskavator Komatsu 2020. Agar tidak berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan satu persatu dari paparan materi saya. Keep watching! Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sistem engine pada alat berat ekskavator Komatsu tahun 2020 seperti yang teman-teman lihat di atas. Alat berat adalah alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur. Tujuan dari penggunaan alat berat ini adalah untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah dalam waktu yang relatif singkat. Adapun seperti alat berat yang akan saya bahas di sini, sistem engine-nya yaitu ekskavator. Fungsi daripada ekskavator ini secara umum adalah alat berat yang digunakan yang memiliki banyak sekali peranan penting dalam berbagai pekerjaan berat dalam bidang konstruksi, pertambangan, normalisasi sungai, perkebunan, dan sektor lainnya. Bisa teman-teman lihat jenis alat berat ekskavator yang telah saya tampilkan di atas. Di sini saya akan menjelaskan masuk juga pada sistem engine pada alat berat ekskavator Komatsu 2020. Adapun komponen engine pada ekskavator Komatsu tersebut bisa teman-teman lihat seperti gambar yang telah saya paparkan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih komponen dari engine ekskavator Komatsu. Nah, di situ terdiri dari blok silinder, piston, ring piston, roda gila, poros engkol, mekanisme katup seperti pada gambar. Dan yang di samping juga terdapat ada susunan produk engine Komatsu yang bisa teman-teman lihat, dan ada juga gambaran bagaimana sih gambaran umum dari engine yang digunakan pada ekskavator Komatsu. Bisa teman-teman lihat seperti yang telah saya paparkan. Di sana pada gambar tersebut bisa teman-teman lihat pada gambaran umum engine-nya ada di sana menjelaskan mengenai turbocharger, cylinder head, alternator, starting motor, cylinder block, aftercooler, dan lain-lain. Selanjutnya masih pada sistem engine. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini juga saya akan memaparkan ada beberapa kode model pada engine. Bisa teman-teman lihat seperti SAA6D, 17E, 3. Bisa teman-teman lihat apa sih penjelasan-penjelasan yang terkandung pada kode tersebut, seperti misalnya huruf yang menyatakan engine-nya menggunakan turbocharger, huruf yang mengidentitaskan penggunaan aftercooler pada engine seperti pada huruf AA, aftercooler, udara yang didinginkan oleh air, atau AA, aftercooler, udara yang didinginkan oleh udara. Atau bisa ada no code, itu artinya tanpa aftercooler. Jadi begitu teman-teman. Selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana sih produktivitas dan efisiensi dalam kinerja ekskavator Komatsu PC210 MDCE. Jadi di sini hadirnya dengan performa kinerja tinggi secara efisien pada fiturnya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan penggunaan bahan bakar lebih hemat karena telah dilengkapi oleh 4 mesin Komatsu SAA 4D107E1 bertenaga 138 HP dan 5 lapis full filtration. Jadi produk komponi juga aman untuk penggunaan bahan bakar biodiesel B30 karena O-ring dan hose pada full system terbuat dari HNBR atau hydrogen nitrile rubber, sehingga tahan terhadap pembongkaran O-ring dan hose. Jadi produk ini memiliki juga kapasitas pompa hidrolik yang besar dengan 2 pompa hidrolik yaitu 439 liter per menit serta kapasitas buket yang dirancang oleh 1,0 meter kubik. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai seperti bisa teman-teman lihat sistem pemindah daya. Jadi sistem pemindah daya ini sering juga disebut dengan sistem powertrain. Jadi
sistem powertrain atau pemindah daya ini adalah yang dimana dia sistem maupun mekanisme dari beberapa komponen yang saling bekerja untuk meneruskan tenaga dari mesin menuju final drive, tujuannya agar alat berat bisa bergerak. Selain daripada pengertian, saya juga akan menjelaskan apa sih fungsi dari sistem pemindah daya pada ekskavator Komatsu 2020. Nah, di sini fungsi dari sistem pemindah daya atau sistem powertrain ini pada ekskavator Komatsu adalah yang pertama meneruskan tenaga mesin ke final drive, yang kedua mereduksi putaran yang dihasilkan mesin, yang ketiga mengubah tingkat percepatan gear, yang keempat mengubah arah putaran. Selanjutnya di sini juga masih pada sistem pemindah daya ekskavator Komatsu 2020. Di situ saya telah menjelaskan dan memaparkan struktur sistem pemindah daya pada ekskavator Komatsu. Jadi seperti gambar, di situ ada gambar powertrain ekskavator PC208 Komatsu. Itulah tipe dari ekskavatornya. Jadi di sini terdapat juga keterangan yang dimana seperti panah-panah gambar itu ada biasanya struktur sistem pemindah daya itu pada ekskavator biasanya dari ada sambungan putar tengah, katup kontrol, terus dilanjutkan lagi ke perjalanan terakhir motor perjalanan atau HMV110ADT2, masuk lagi ke pompa hidrolik, mesin, katup solenoid kecepatan perjalanan, katup solenoid rem ayun, motor ayun, mesin ayun, dan selanjutnya sampai ke ayunan lingkaran. Selanjutnya, selain daripada struktur, ada juga komponen sistem pemindah daya pada ekskavator Komatsu 2020. Yang pertama ada kopling. Kopling itu bisa berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan tenaga dari mesin menuju komponen powertrain atau pemindah daya lainnya. Yang kedua, ada transmisi. Transmisi ini adalah perangkat yang mengubah rasio gigi, artinya saat kita mengganti posisi gear, maka rentangan torsi dan kecepatan alat berat bisa berubah. Jadi transmisi ini bisa dibedakan menjadi dua pada sistem pemindah daya ekskavator Komatsu. Yang pertama ada direct drive transmission, yang kedua ada power transmission. Selanjutnya ada transfer gear. Ya, jadi transfer pada jenis mesin seperti well loader yang memiliki 4 roda dan 4 penggerak atau 4 WD, maka perlu komponen tambahan seperti transfer gear ini. Jadi fungsinya itu adalah untuk membagi putaran output dari transmisi ke masing-masing roda. Jadi selain itu ada juga diferensial. Apa sih diferensial? Diferensial ini adalah yang membuat putaran roda kiri dan kanan berbeda saat belok agar tidak terjadinya selip pada alat berat tersebut. Selanjutnya, selain daripada diferensial, ada drive shaft. Drive shaft ini merupakan poros yang dijadikan sebagai penghubung antara dua komponen powertrain yang lokasinya berjauhan. Jadi bisa dikatakan juga bahwa tidak semua jenis alat berat dilengkapi dengan drive shaft. Hanya alat berat yang menggunakan roda yang dilengkapi dengan drive shaft. Contohnya adalah ekskavator Komatsu 2020 ini. Selain daripada itu, saya juga akan menjelaskan seperti teman-teman lihat di atas, bagaimana sih kerjasama maupun sistem daripada pemindah daya pada ekskavator Komatsu. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Cara kerjanya dengan meneruskan tenaga dari engine, mulai dari torque converter sampai final drive menuju roda atau track. Adapun komponen utama powertrain yang digunakan pada alat berat seperti ekskavator dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Yang pertama ada mechanical powertrain dan ada hydrostatic powertrain. Yang kedua, pada model engine ekskavator Komatsu 2020 terdapat 4 pekerjaan atau 4 cara kerja. Yang pertama, bucket yang digerakkan oleh bucket cylinder. Yang kedua, arm yang digerakkan oleh arm cylinder. Yang ketiga, bomb yang digerakkan oleh bomb cylinder. Yang keempat, bomb swing yang digerakkan oleh bomb swing cylinder. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya, komponen-komponen utama pada rangkaian mechanical powertrain adalah clutch ataupun torque converter, ada transfer gear, ada transmission, differential atau bevel gear, dan final drive. Selanjutnya, selain daripada cara kerjanya, saya juga di sini akan menjelaskan bagaimana perawatan dan pengujiannya. Yang pertama, perawatan ini dapat dilakukan seperti pemeriksaan oli sebelum mesin dihidupkan, pemeriksaan air radiator, pemeriksaan bahan bakar, pemeriksaan fungsi hidrolik, pemeriksaan baterai dan kabel-kabel lainnya, dan selanjutnya ada pemanasan pada mesin. Selain daripada perawatan pada sistem pemindah daya ataupun powertrain pada ekskavator Komatsu 2020, ada juga pengujian. Yang pertama, baik dari pengujian motor starter dan pengujian alternator. Baik, pokok pembahasan selanjutnya adalah sistem hidrolik pada ekskavator Komatsu 2020. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu sistem hidrolik. Sistem hidrolik atau hydraulic system adalah suatu komponen penggerak yang mengacu pada fluida hidrolik. Jadi bahan cair inilah yang dapat mengubah menjadi daya energi dan menjadikan mesin.
Oleh sebab itu, kinerjanya hanya menggunakan poros maju dan mundur atau gerakan putaran satu arah yang bertujuan agar tenaga yang dihasilkan dapat maksimal menggerakkan segmen atau part mesin. Selain itu ada spesifikasi dasar ekskavator seperti yang teman-teman lihat di atas. Di situ terdapat penempatan komponen sistem hidrolik daripada ekskavator, dan di gambar yang kiri itu terdapat juga spesifikasi dasar ekskavatornya, seperti terdapat komponen-komponen seperti bom, diesel, bekat, propel, arm, slide cylinder, dan lain-lain. Selanjutnya, ada juga komponen utama sistem hidrolik ekskavator Komatsu PC208. Pada sistem pompa dilengkapi dengan regulator untuk mengatur sistem kerjanya mulai dari engine mati sampai engine running, dan tentunya juga dapat hidrolik di saat hidrolik pada posisi netral atau standby. Saat beroperasi dan saat mencapai relief, semua akan diatur sudut pompanya untuk mengurangi terjadinya loss power dan mengurangi full combustion. Jadi pada ekskavator Komatsu ini ada berfungsi secara mekanikal. Yang pertama, cara kerja pompa hidrolik Komatsu PC208 atau LS valve. Secara garis besar bahwa LS valve ini berfungsi untuk mengatur sudut pompa di saat kondisi hidrolik sistem netral atau tidak digerakkan dengan tujuan untuk mengurangi full combustion. Yang kedua, ada cara kerja pompa hidrolik Komatsu PC8 yaitu PC valve. Selain daripada LS valve, ada juga PC valve yang berfungsi untuk meminimumkan sudut pompa ketika kondisi mendekati relief dengan tujuan agar engine tidak drop secara tiba-tiba atau mati. Dan selanjutnya ada juga yang akan saya jelaskan di sini mengenai prinsip kerja pompa hidrolik ekskavator PC208. Cara kerja pompa hidrolik dapat dilihat dari beberapa kondisi, karena pompa yang digunakan merupakan pompa piston variabel yang dapat menyelesaikan aliran oli sesuai dengan beban kerja unit. Prinsip dasar ketika mesin hidup dan lever masih kondisi netral, maka yang terjadi adalah sudut pompa hidrolik menjadi minimum dengan tujuan agar mengurangi full combustion. Selanjutnya, ketika tekanan di sistem hidrolik terbebani karena melebihi beban ataupun kondisi relief, maka aliran pompa akan tertahan menyebabkan mesin terbebani bahkan hampir mati. Untuk itu perlu dilakukannya pengurangan aliran oli dengan cara menurunkan sudut pompa, dan sistem ini dilakukan salah satu komponen regulator yaitu PC valve. Selanjutnya, setiap penggerakannya akan dikontrol oleh sebuah AC arm dengan kondisi tertentu dan mendapatkan inputan sinyal dari beberapa sensor seperti engine speed, pressure sensor, pompa hidrolik, dan masih banyak lagi. Baiklah, pada penghujung penjelasan saya juga akan menyimpulkan berdasarkan paparan materi, maka dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, alat berat itu adalah alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur bangunan. Alat berat ini juga merupakan faktor penting dalam suatu proyek, terutama proyek konstruksi maupun pertambangan dan kegiatan lainnya dengan skala yang besar. Selanjutnya, pada sistem powertrain pemindah daya adalah mekanisme yang dikatakan sebagai mekanisme dari beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk meneruskan tenaga dari mesin menuju final drive, yang tujuannya agar alat berat bisa bergerak. Sedangkan yang ketiga, hydraulic system atau sistem hidrolik merupakan komponen yang sangat penting pada salah satu pada sistem daripada ekskavator Komatsu 2020 ini, yang dimana dia merupakan komponen penggerak yang mengacu pada fluida hidrolik. Fluida umumnya berupa liquid, yakni oli. Jadi dalam kinerjanya hanya menggunakan poros maju ataupun mundur atau gerakan putaran searah. Sistem hidrolik ini sangat dibutuhkan pada alat berat, termasuk pada ekskavator, karena memiliki tenaga dorong atau tarik dan juga torsi yang jauh lebih besar. Pada sistem pneumatik diuntungkan karena aktuatornya bergerak dengan cepat dan bersih tetapi tidak tahan panas. Tetapi dengan menggunakan hidrolik ini diuntungkan karena gerakan aktuatornya. Baik, saya telah menjelaskan paparan materi mengenai sistem engine, pemindah daya, dan juga sistem hidrolik pada ekskavator Komatsu 2020 yang merupakan tugas ujian akhir semester daripada mata kuliah teknologi alat berat. Akhir kata, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen pengampu yang telah menonton tanpa adanya skip video ujian akhir semester saya.
Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, dosen pengampu, dan di hati teman-teman sekalian pada saat menjelaskan materi. Saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much dan salam sehat untuk kita semua.